Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Amalia, NIM 2285-2069 dari kelas 3B. Saya akan memaparkan materi tentang konsep anak dengan hambatan pendengaran. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian anak dengan hambatan pendengaran. Anak dengan hambatan pendengaran biasa kita sebut dengan tunarungu. Suwito di dalam buku Ortopedagogic menjelaskan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam pendengaran atau mengalami ketulian berat sampai total permanen, yang tidak bisa mendengar kata atau kalimat yang diucapkan tanpa membaca gerak-gerik bibir lawan bacanya. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan kemampuannya untuk mendengar secara sebagian atau bahkan keseluruhan, tidak dapat mendengar. Kelainan tunarungu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tuli, deaf, yang kedua hard of hearing atau kurang dengar. Faktor penyebab tunarungu. Dalam hal ini, Sajono menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan tunarungu adalah yang pertama, fase prenatal, di mana faktor penyebab tunarungu sebelum anak dilahirkan. Biasanya terjadi karena konsumsi obat-obatan secara skala besar oleh ibunya yang sedang mengandung. Juga mengalami kelainan pendengaran sejak di dalam kandungan dan memiliki penyakit campak. Dan yang kedua, ada fase natal di mana faktor saat anak tersebut dilahirkan. Dan yang ketiga, ada faktor resus dari ibu dan anak yang sedara atau sejenis. Biasanya terjadi karena anak yang lahir secara prematur, proses kelahiran anak yang sangat lama, dan juga anak yang dilahirkan dengan bantuan alat bantu tang. Dan yang terakhir ada faktor-faktor setelah anak itu dilahirkan atau postnatal. Biasanya terjadi karena infeksi yang terjadi dalam saluran pendengaran, penyakit meningitis atau peradangan selaput otak, mengalami otitis media yang kronis, tunarungu yang terjadi karena keturunan, dan yang terakhir terjadinya infeksi dalam alat pernafasan. Hambatan yang dialami anak tunarungu. Yang pertama ada dari segi fisik, yaitu biasanya cara berjalannya kaku dan agak membungkuk karena mengalami kurangnya keseimbangan. Mempunyai pernafasan yang pendek dan tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Karena anak tunarungu tidak dapat mendengar, maka dia mengalihkan fokusnya hanya dengan menggunakan mata. Makanya kenapa sedikit terlihat beringas. Yang kedua, ada dari segi bahasa. Biasanya kosakata yang dimiliki tidak banyak. Sulit mengartikan kata yang mengandung ungkapan atau idiom. Dan juga tata bahasanya kurang teratur. Dan yang ketiga, dari segi sosial emosional. Biasanya sering merasa curiga dan berprasangka, dan sering bersikap agresif. Kebutuhan anak tunarungu. Kebutuhan anak tunarungu sama halnya seperti anak normal pada umumnya, yaitu yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, tidur, bermain, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga. Yang ketiga, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif. Yang keempat, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atau perbuatannya sendiri. Yang keenam, kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar anak yang sedang tumbuh. Yang ketujuh, kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Layanan pendidikan untuk anak tunarungu. Layanan yang tepat untuk anak dengan hambatan pendengaran yaitu dengan sekolah inklusi. Pada sekolah ini, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Ditinjau dari segi pendidikan, Dr. Winarsi 2013 menjelaskan anak tunarungu dengan ciri
Slight glasses kemampuan mendengarkan lebih baik karena berada pada garis batas antara pendengaran normal dan kekurangan pendengaran taraf ringan. Anak tunarungu slight glasses tidak mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan dan dapat mengikuti pendidikan di sekolah biasa dengan syarat posisi tempat duduknya perlu diperhatikan, terutama harus dekat dengan guru. Tunarungu soft glasses adalah anak yang kesulitan membedakan suara dan tidak memiliki kesadaran bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki getaran suara. Tunarungu profoundly glasses adalah kemampuan mendengar pada jarak 1 inci, sehingga diperlukan alat dengar untuk berkomunikasi. Bisa juga dengan cara adanya fasilitas khusus dengan menggunakan layanan pendidikan khusus program PKPBI, pengembangan komunitas persepsi bunyi dan irama yang merupakan latihan memahami bunyi agar sisa-sisa pendengaran mampu dimaksimalkan dengan baik. Tujuannya agar peserta didik mampu memahami bunyi atau suara dalam kehidupannya. Makna kehidupan yang dimaksud yaitu agar anak tunarungu terhindar dari cara hidup yang semata-mata tergantung pada daya penglihatannya saja, sehingga cara hidupnya lebih mendekati anak normal. Anak yang mengalami hambatan pendengaran merupakan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap, karena bersifat internal dan akibat langsung dari akibat kecacatannya. Dalam rangka membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan terpadu atau pendidikan khusus, di mana memang sekolah itu adalah tempat untuk anak yang memiliki hambatan-hambatan dalam belajar, termasuk anak dengan hambatan pendengaran. Karena mengajar anak dengan hambatan pendengaran pasti berbeda dengan anak normal, maka dibutuhkan media atau gambar dalam belajar maupun berdiskusi agar anak dapat menangkap, memproses materi yang disampaikan. Pembelajaran untuk anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengarannya, sehingga anak tersebut dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa isyarat. Di sekolah inklusi, anak tunarungu mendapatkan bina wicara agar anak dapat berkomunikasi dengan baik. Mengenai anak tunarungu itu sendiri, dalam kelas 1 ini dibedakan ada 2, yaitu tunarungu ringan dan tunarungu berat. Biasanya sekolah menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi dengan anak tunarungu. Anak tunarungu bisa berkonsentrasi dan cepat memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret, bukan hanya hal yang diverbalkan. Anak tunarungu membutuhkan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya, yaitu metode yang dapat menampilkan kekonkretan sesuai dengan apa yang dialaminya. Metode pembelajaran untuk anak tunarungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahuinya. Dalam pembelajaran di sekolah, anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Solusi cara mengajar anak dengan pendengaran terganggu tunarungu yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menunjukkan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alfabet, model telinga, terso setengah badan, puzzle, buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, menara segitiga, menara geleng, menara segi 4, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat, dan sebagainya. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu adalah yang pertama ada media stimulasi visual, yang kedua ada cermin artikulasi, yang ketiga ada benda asli maupun tiruan, yang keempat yaitu gambar tidak disertai tulisan atau disertai tulisan, yang kelima yaitu pias kata Vivi 14. Kesimpulan, anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya.
sehingga tidak dapat menangkap informasi sebagian bahkan keseluruhan melalui sistem pendengarannya. Walaupun anak tersebut diberikan alat bantu pendengaran, tetap saja suara atau informasi yang tersampaikan akan sedikit terlambat. Dan juga pastinya anak tunarungu juga memiliki kebutuhan khusus yang meliputi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari seperti layaknya manusia biasa.